Bab 2435. Temukan dia. Tawa iblis bergema, mengguncang dunia. Sisa-sisa Raja Iblis dari dinasti masa lalu semuanya ditelan olehnya satu persatu pada saat ini, dan jiwanya sendiri terus tumbuh. Serigala serakah dapat merasakan bahwa dalam kesadarannya, jiwa sisa Raja Iblis semakin kuat, dan secara bertahap mengeluarkan dirinya dari tubuhnya. Aku akan mengambil tubuhmu sepenuhnya. Suara iblis terdengar di benak serigala serakah. Serigala serakah berjuang, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tangan dan kakinya sama sekali tidak mendengarkan perintahnya, sepertinya Raja Iblis sedang mengendalikan tubuhnya. Serigala serakah merasa kelopak matanya semakin berat, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur, seolah-olah dia akan tertidur. Jangan tidur. Aku tidak boleh tidur. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri, merangsang dirinya untuk tetap terjaga, karena saat ini dia sedang berjuang. Serigala serakah perlahan menutup matanya dan tertidur lelap. Ketika dia membuka mata lagi, matanya benar-benar berbeda. Itu adalah Raja Iblis yang mengendalikan tubuhnya. Rasanya sangat nyaman. Dia membuka tangannya, seolah merangkul seluruh dunia. Sisa-sisa Raja Iblis dari semua dinasti telah ditelan olehnya pada saat ini, memperbaiki jiwanya yang rusak dan membuat jiwanya lebih kuat. Sudah pulih hingga 70%. Raja Iblis merasakan dirinya dan masih sangat tidak puas. Setelah menyerap jiwa sisa dari begitu banyak Raja Iblis dari semua dinasti, itu hanya dapat pulih hingga 70%. Dengan ini, itu belum cukup untuk sepenuhnya melenyapkan jiwa serigala serakah dan menempati tubuhnya ini. Belum pulih hingga 100%, atau bahkan menembus kekuatan masa lalu dan menjadi lebih kuat. Raja Iblis tidak puas, dia sangat tidak puas. Setelah tidak aktif selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa puas dengan hanya pulih hingga 70%? Belum lagi dia harus melampaui dirinya di masa lalu. Setidaknya dia harus kembali ke kekuatan masa lalunya. Sekarang setelah istana kayangan hilang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, selama dia mendapatkan kembali 100% dari kekuatan masa lalunya, dia tidak akan terkalahkan. Sepertinya hanya ada satu cara. Raja Iblis tidak memiliki kesabaran menunggu waktu untuk pulih. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya bertahun-tahun untuk pulih hingga 100% secara alami, dan itu akan butuh banyak pengorbanan. Dia tidak punya banyak waktu. Setelah bertahun-tahun mengejar, tujuannya akan tercapai, bagaimana dia bisa menahan ambisinya? Mata air. Selama mata-mata air terakhir diperoleh dan pengorbanan dilakukan, maka jiwanya pasti dapat pulih dengan cepat, dan bahkan melampaui dirinya yang dulu, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Mata Raja Iblis acuh tak acuh, senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dan dia menghilang dengan sekejap. Dan saat berikutnya, dia tiba di aula bawah tanah. Dalam sekejap, angin hitam meraung, dan aura mengerikan terus memancar. Tampang dan yang lainnya langsung merasakannya, dan mereka semua terkejut, tidak menyangka Raja Iblis akan kembali, dan nafasnya sangat menakutkan. Mereka sepertinya telah melihat Raja Iblis yang menakutkan yang berdiri dengan bangga di dunia saat itu. Semua orang tidak berani ceroboh, apalagi mengabaikan, dan bergegas ke aula bawah tanah. Kami menghadap Raja Iblis. Semua orang berlutut dan menundukkan kepala, tidak berani menatap Raja Iblis. Mereka tahu bahwa serigala serakah saat ini mungkin telah kehilangan tubuhnya dan diduduki oleh iblis, tetapi apakah itu serigala serakah atau iblis, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Tidak ada pilihan selain menyerah. Apakah kamu tidak mengharapkan aku untuk kembali? Suara Raja Iblis rendah dan penuh dengan niat membunuh, begitu dingin hingga membuat hatinya bergetar hebat. Saya melihat bahwa Anda semua memiliki pikiran sendiri. Bawahan tidak berani. Tampang dan yang lainnya berteriak serempak. Tidak masalah. Raja Iblis berkata,
Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi aku masih hidup. Peranmu adalah membantuku melakukan sesuatu. Bab 2436. Tidak ada kemanusiaan. Tunduk dan siap mati. Kerumunan berteriak serempak. Temukan mata air terakhir dan bawa dia. Raja Iblis berkata ringan, aku membutuhkannya, segera. Ya. Kerumunan segera bubar. Tampang sangat cepat dan bergegas ke gerbang bawah tanah-tanah. Ekspresi wajahnya rumit. Apa yang diinginkan iblis adalah Putri Greyzet, bagaimana mereka bisa menangkapnya? Greyzet sama-sama menakutkan, tidak lebih lemah dari Raja Iblis sedikit pun. Mereka tidak mampu memprovokasi orang-orang seperti itu. Greyzet telah membiarkan mereka pergi terakhir kali, dan jika mereka memprovokasinya lagi, mereka pasti akan mati. Tampang menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika tidak pergi, iblis akan membunuhnya. Jika pergi, Greyzet membunuhnya. Orang-orang ini benar-benar seperti anjing, bahkan tidak sebanding dengan anjing. Setidaknya bagi anjing yang setia, pemiliknya tidak akan mudah memarahi dan membunuh, bukan? Tampang menarik napas dalam-dalam, dan setelah memikirkannya, dia masih membuat keputusan. Dia berpisah dari yang lain dan pergi ke daerah selatan pesisir diam-diam sendirian. Dia tahu bahwa Greyzet ada di sana. Adapun tentang Ayu dia tidak bisa memikirkannya, dan dia tidak berani mengendalikannya. Daerah pesisir selatan berbeda dari tempat lain. Begitu Tampang masuk, dia bisa merasakan perbedaannya. Dia selalu merasa ada seseorang yang mengawasinya. Sejak dia memasuki kota, setiap gerakannya diawasi oleh orang lain. Tetapi bahkan seorang ahli seperti dia tidak dapat mengetahui siapa yang mengikutinya. Tampang tidak peduli tentang ini. Dia tahu bahwa tidak sulit menemukan Greyzet di kota ini. Segera, dia menemukan di mana Greyzet berada dan pergi ke aula seni bela diri super. Aku ingin bertemu Greyzet, kata Tampang langsung ketika dia sampai di pintu. Siapa kau? Tanya pria di pintu itu. Tampang. Tampang berkata, katakan saja, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Jika melewatkannya, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Orang di pintu segera melaporkan situasinya, dan berlari keluar setelah beberapa saat. Pemilik balai seni tidak ada di sini hari ini. Jika Anda ingin menemukannya, pergilah ke rumahnya. Di daerah selatan pesisir, tidak ada yang akan takut, apalagi seseorang yang mencari Greyzet. Tampang mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menanyakan jalannya, dia langsung pergi ke villa keluarga Syam. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di sini tidak takut padanya. Meskipun selalu ada aura kuat pada dirinya, mata orang lain yang memandangnya sangat damai dan tidak ada perbedaan. Ketika dia tiba di villa keluarga Syam, masih ada seseorang yang menjaga pintu. Tampang menjelaskan niatnya, dan orang di pintu benar-benar membiarkannya masuk. Dia masih merasa bahwa seseorang dengan kekuatannya sendiri bukanlah ancaman sama sekali bagi orang di sini. Tampang masuk dan segera merasakan dua aura menakutkan. Masih ada banyak perasaan kuat dalam kegelapan. Ada banyak ahli bela diri dalam keluarga Syam. Benar saja, mereka benar-benar tidak khawatir dengan ombak seperti apa yang bisa mereka temukan. Jika tidak ada Greyzet, masih cukup aman di sini. Tolong tunggu sebentar. Dia dipersilahkan untuk minum teh di atas meja batu di halaman dan menunggu sebentar. Setelah beberapa saat, dia melihat Greyzet berjalan dari halaman belakang dengan lumpur dan pasir di tubuhnya. Dia baru saja bermain dengan Ayu dia. Greyzet tidak peduli tentang itu. Dia tidak tampak terkejut ketika melihat Tampang datang. Kamu tidak terkejut. Tidak mengherankan. Greyzet berkata, kamu akan selalu membuat pilihan yang tepat. Mengapa? Apakah serigala serakah atau iblis yang mengirimmu ke sini?
Aku sendiri yang datang ke sini. Tampang berkata, Raja Iblis telah banyak pulih, dan kekuatannya menakutkan. Sekarang dia membutuhkan mata air terakhir, menyuruh kami menemukannya. Saya pikir Anda mengerti apa yang saya maksud. Aku tidak mengerti. Grey Z memandang Tampang, kamu datang kepadaku untuk memberitahuku bahwa kamu datang untuk mengambil putriku Ayudhya, atau apakah kamu ingin memberitahuku untuk berhati-hati terhadap iblis? Tampang menghela nafas. Dia mengerutkan bibirnya, terdiam sejenak. Kami tidak bisa menyinggung perasaanmu dan Raja Iblis, tapi setidaknya kamu adalah manusia, dan Raja Iblis. Dia tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Bab 2437. Kepercayaan. Grey Z membiarkan mereka hidup sekali. Tidak, tepatnya, 2 kali, tidak membunuh mereka, karena Grey Z mengatakan bahwa selama dia tidak membuat kesalahan, selama dia tidak menyakiti siapapun, dia tidak akan membunuh siapapun dengan mudah. Bahkan orang-orang di dalam ruang bawah tanah tetaplah manusia. Pandang bulu. Selama dia tidak memprovokasi atau menyakiti orang-orang di sekitarnya, Grey Z tidak akan pernah membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Faktanya, Grey Z telah melakukan ini sepanjang waktu. Tampang tahu ini, dan dia pantas mati saat itu. Dia bahkan berani menyerang putri Grey Z, dan tidak ada yang akan membiarkannya pergi. Dan jika bukan musuh Grey Z tidak akan memulai. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Raja Iblis, Tampang lebih suka percaya pada Grey Z. Setidaknya, Grey Z masih memiliki sifat manusia dan tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, dia masih tidak dengan mudah menggertak orang lain. Kami hanya ingin hidup. Tampang tersenyum pahit. Semua orang memahami bahwa semua pengejaran dan ambisi adalah kosong, dan tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Meskipun ruang bawah tanah bukanlah tempat yang baik, tetapi itu juga tempat kami dibesarkan dan tinggal, selama bisa tidak mempengaruhi lingkungan. Selama bisa memulihkan kedamaian, kami tidak akan pernah keluar dan tidak mempengaruhi lingkungan luar. Ini adalah jaminan mereka. Jika bukan karena serigala serakah datang dan Raja Iblis kembali, mereka tidak akan pernah berpikir untuk keluar. Semua orang tinggal di ruang bawah tanah, tidak ada yang buruk. Pertempuran dengan kayangan tahun itu membuat ruang bawah tanah itu hampir hancur. Gambaran tragis semacam ini tampaknya tepat di depannya. Siapa yang ingin mengalami perang lagi? Dalam perang, tidak pernah ada pemenang. Grey Z meliriknya. Kamu masuk akal. Tidak, artinya. Tidak ada yang suka perang. Orang yang berlatih seni bela diri harus memahami kata seni bela diri dan apa artinya. Berlatih seni bela diri berarti menghentikan perang dan mengurangi korban jiwa akibat perang. Tapi berapa banyak orang yang bisa memahami arti sebenarnya dari seni bela diri ini? Aku bisa mempercayaimu. Grey Z berkata, karena tujuan kita sama, maka aku bisa mempercayaimu. Aku tidak ingin mati. Tampang berkata, aku hanya ingin damai. Setelah kehidupan ini, biarkan orang-orang di ruang bawah tanah juga memiliki kedamaian, ini lebih penting dari apapun. Dan sekarang, satu-satunya faktor yang tidak stabil adalah Raja Iblis. Raja Iblis menempati tubuh serigala serakah, dan kekuatannya bahkan lebih jauh. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya di masa depan, ambisinya juga akan meningkat. Pada saat itu, Raja Iblis pasti ingin memperluas dan menjarah, dan di mana lagi para penguasa istana dan tentara ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Raja Iblis pasti akan memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam perang, dan pada saat itu, merekalah yang akan mati. Tidak ada yang ingin mati. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan, dan aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tampang berkata. Satu-satunya permintaanku adalah ketika Raja Iblis meninggal, semuanya akan damai,
dan aku dapat menjamin bahwa orang-orang dari ruang bawah tanah akan tidak pernah keluar, tetapi Anda juga berjanji untuk tidak memasuki ruang bawah tanah. Kekuatan Grey Z, tidak ada keraguan, jika dia ingin menghancurkan ruang bawah tanah, tidak ada yang bisa menahannya. Apakah kamu pikir aku orang seperti itu? Grey Z tertawa, bagiku, perang adalah hal yang paling tidak berarti. Dengan kata-katamu, aku jadi tenang. Tampang berdiri dan menangkupkan tangannya. Aku percaya bahwa dengan status Anda tidak akan menipu saya. Kalau begitu aku harap kita bisa bekerja sama dengan lancar dan membunuh Raja Iblis. Grey Z juga bangkit dan berkata. Tampang tidak mengatakan apa-apa, hanya berkomunikasi sebentar dengan Grey Z, dan kemudian dia tahu apa yang perlu dilakukan Grey Z. Dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha, dia hanya perlu menyampaikan berita itu kepada Raja Iblis. Setelah Tampang pergi, bocah tua nakal itu keluar. Apakah dia bisa dipercaya?